Saya kira cuma tabrakan biasa gitu ya. Ternyata setelah saya ke rumah sakit, keadaannya sangat parah. Kaki habis, tempurung lepas, yang kiri. Waktu itu saya sangat khawatir melihat keadaan suami saya yang begitu parah. Sangat sedih, ngeri gitu ngelihatnya, sangat kasihan. Saya punya keinginan bahwa keluarga saya pengen Tuhan selamatin. Tapi ya waktu itu saya berdoa, Tuhan kenapa caranya seperti ini gitu loh. Emang saya yakin Tuhan selamatin jiwa Awi gitu loh, kembaliin Awi ke dalam Tuhan. Tapi saya nggak nyangkanya kok pakai cara seperti ini gitu. Emang tuh Awi itu pernah di dalam Tuhan gitu, tapi dia meninggalkan. Saya nggak komplain sama Tuhan, saya cuman apakah Awinya kuat nggak ya? Saya takut dia frustasi aja, itu aja yang saya khawatirin banget gitu loh. Cedera yang diderita oleh Pak Jorwil ini cukup berat. Jadi dia terlindas oleh mobil, kemudian cedera pada tulang dada dengan cedera paru-paru yang cukup berat, mengakibatkan dia harus menerima nafas bantuan dengan mesin, kemudian patah pada tulang paha, tulang lengan atas, dan tulang selangka ya, klavikula. Kalau dia tidak ditolong dalam waktu, tidak di namanya resusitasi ya, resusitasi itu dalam waktu singkat, maka dia akan meninggal atau di tempat kejadian atau di dalam perawatan di UGD. Pada pasien dengan cedera berat yang kemungkinan hidup di bawah 50% yang terjadi pada Pak Jorwil, dengan cedera paru-paru yang cukup berat, kemudian ditambah dengan cedera pada anggota gerak dan kehilangan darah yang cukup banyak, itu berarti bahwa survive itu 50-50 itu. Itu bisa lari ke meninggal atau hidup gitu loh. Nia merasa sudah tidak ada harapan lagi. Bahkan sempat terbesit dalam benaknya, akankah Jorwil akan tetap hidup lebih lama lagi? Di dalam hati saya yang paling dalam, saya sangat menyayangi dan mencintai suami saya dengan tulus, apapun keadaan dia. Terus dokternya bilang, tinggal menunggu mujizat dari Tuhan aja. Mujizat dari Tuhan aja, katanya ngomong gitu. Pada tahun 2007 ya, tepatnya bulan Februari, tanggal 15. Pada saat itu saya pulang kerja, sekitar pukul 2:30 mungkin ya, apa jam 3 gitu. Lewat jalan Cibadak itu, ya saya lihat perapatan emang rawan ya, lampunya cuma nyalanya kuning doang gitu. Jadi saya lihat nggak ada cahaya dari arah kiri gitu ya. Ya menurut saksi yang ngelihat gitu ya, saya secepat itu gitu ya, mental, mungkin ketabrak lagi langsung diseret sekitar 9-10 meter. Saya ngerasain kayak orang mau meninggal gitu ya. Kesedihan menyelimuti hati Nia. Berkecamuk dalam pikirannya, apakah suaminya akan normal kembali? Tidak ada yang dapat dilakukan selain berdoa kepada Tuhan. Saya setiap hari ya berdoa, saya tambah dekat sama Tuhan. Keduanya saya tambah kuat, tambah menghadapi apapun yang terjadi. Saya yakin ya, dan percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti memberikan mujizat buat saya dan keluarga, sehingga suami saya bisa bangun dari koma. Karena saya sangat percaya dengan sungguh Tuhan itu ada gitu. Ada di hati saya dan selalu
dengar doa saya. Selang 3 hari lamanya, Jorwil melewati masa kritisnya. Namun, apakah keadaan Jorwil akan kembali normal seperti semula? Saya dioperasi dari bagian kepala, tangan, kaki, sekitar 6-7 jam waktunya. Apapun yang saya minta, walaupun mustahil ya, suka dijawab sama Tuhan. Seperti sebuah mimpi yang tidak pernah terbayang sebelumnya, lewat doa sang istri, Tuhan pun memberikan kesembuhan bagi Jorwil. Jangan putus asa. Kita semua dukung Koko. Jorwil melewati masa-masa terapi untuk melatih anggota tubuhnya yang sudah lama terbujur kaku. Sampai akhirnya, Jorwil dapat melakukan semua kegiatannya seperti semula. Gimana ya, rasanya kayak hidup kembali gitu. Ya buat saya Tuhan Yesus luar biasa. Campur tangan Tuhan kelihatan banget ya di dalam proses pemulihan dari Pak Jorwil, karena keadaan yang begitu berat toh bisa mengalami pemulihan total. Yang paling membuat saya benar-benar terkesima itu ya, waktu saya melihat Awe itu bawa mobil. Di situ langsung saya bilang, hebat banget loh weh, saya bilang itu benar ya, Tuhan tuh pulihin kamu tuh benar-benar step by step sampai yang akhirnya tuh dia bisa beraktivitas, bisa bawa kendaraan, bahkan sekarang malah lebih ajaib lagi, udah nyetir manual. Iya, itulah benar-benar Tuhan tuh ya buat saya ajaib sekali ya. Semua ini mujizat dari Tuhan, dan saya semakin percaya Tuhan Yesus selalu bantu saya, selalu dengar doa-doa saya. Apapun yang saya minta, walaupun mustahil ya, suka dijawab sama Tuhan. Ya buat saya Tuhan Yesus luar biasa ya. Ya penyelamat jiwa saya ya. Jadi nggak ada duanya lah. Ya terima kasih pada ya, Tuhan Yesus ya.